Shalom guys, ketemu Mimin lagi. Kali ini kita akan membahas Boanerges atau anak-anak guru. Pasti pernah dengarkan dan bahkan kelompok anak muda memakai kata tersebut. Langsung aja kita saksikan bersama. 4 orang telah bermain golf pada suatu sore dan telah mendekati celah keempat ketika tiba-tiba langit menjadi sangat gelap dan itu mulai guntur dan hujan. Orang-orang itu bergegas ke gazebo untuk berlindung. Tapi saat itu, sambaran petir menghantam pagar rantai yang panjang dan dekat dan menyalakannya seperti tanda neon. Ada jeda panjang keheningan yang mengejutkan, kemudian satu peserta menjadi orang yang mempertahankan peringkat dan dia berkata, "Anda tahu, 5 yang saya miliki di lubang pertama, itu benar-benar pernah menjadi 7. Ada sesuatu tentang keganasan badai petir yang dapat mengguncang bahkan pria dewasa. Badai seperti itu berbicara tentang kekerasan dan ketidakpastian dan penghakiman." Dalam isi tekstual kita hari ini, kita mempelajari label yang pernah diberikan kepada Yakobus dan Yohanes. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Markus 3 ayat 17. Sebagian besar pengkhotbah, termasuk saya, telah memeriksa julukan anak-anak guru ini dan telah sampai pada kesimpulan bahwa ini seharusnya bahwa Yakobus dan Yohanes telah menjadi orang-orang yang marah dan menghakimi keras kepala, terburu-buru, tidak liberal dan sombong. Dulu seolah-olah label anak-anak guru ini menunjukkan cacat kepribadian pada orang-orang ini. Tapi saya tidak berasumsi seperti itu lagi. Dan ada beberapa motif saya mengubah pikiran saya. Penyebab pertama, saya mengamati, untuk pertama kalinya, siapa pernah memberi Yakobus dan Yohanes nama panggilan mereka? Yesus, benarkan? Kepada mereka Yesus memberi gelar Boanerges, yang artinya anak-anak guru. Yesus memberi mereka label baru mereka. Dan kemudian saya melihat sesuatu yang lain, Tuhan mengganti nama beberapa manusia yang berbeda dalam kitab suci dan pada setiap kesempatan Tuhan mengganti nama siapapun dalam Alkitab bahwa gelar baru itu pernah didasarkan sepenuhnya pada apa yang dia perhatikan bahwa mereka mungkin ingin menjadi, sebagai pengganti dari apa yang telah mereka lakukan ketika memilih mereka. Dia mengganti nama Abraham, dia mengganti nama Sarai, Sarah, dan dia mengganti nama Yakub, Israel. Dan setiap kali, identitas baru yang Tuhan berikan pernah menjadi pernyataan bahwa Tuhan memiliki tujuan untuk hidup mereka. Dalam Perjanjian Baru, kita menemukan bahwa Yesus mengganti nama Yakobus dan Yohanes, anak-anak guru, dan seperti yang saya katakan, kebanyakan pengkhotbah melihat gelar ini seolah-olah menunjuk pada cacat personal. Tetapi jika itu terjadi pada kelemahan faktor kepribadian, itu akan menjadi pertama kalinya Tuhan melakukan itu. Apa yang menarik di sini adalah bahwa Yakobus dan Yohanes bukan satu-satunya murid Yesus yang diberikan nama baru. Pernah ada satu murid yang berbeda yang Yesus ganti namanya. Apakah Anda mengerti siapa murid itu? Ketika pagi tiba, Yesus memanggil murid-muridnya kepadanya dan memilih 12 dari mereka, yang juga dia beri nama rasul-rasul, khusus Simon, yang dia beri nama Petrus. Lukas 6 ayat 13 dan 14. Ketika Yesus mengganti nama Simon menjadi Petrus, saya tidak berpikir bahwa Yesus pernah menunjuk pada cacat kepribadian. Saya kira Yesus dulu membuat pernyataan tentang apa yang dia perhatikan dalam diri Petrus. Julukan Petrus seharusnya batu karang, dan ketika seseorang disebut sebagai batu karang akan tampak berarti keseimbangan dan kekuatan, dan itulah bagaimana Petrus memperhatikan dirinya sendiri. Dia memvisualisasikan dirinya sebagai pelindung Yesus secara pribadi. Seorang pria yang akan selalu ada untuk Yesus. Tapi masalahnya adalah, Petrus biasanya tidak ada untuk Yesus. Dia pernah terlalu emosional dan terlalu impulsif untuk dapat diandalkan. Dia tidak terus-menerus berpikir lebih awal dari yang dia lakukan, jadi dia kadang-kadang membuat janji yang tidak bisa dia tepati. Singkatnya, dia tidak mengikuti namanya. Petrus.
Dia tidak mengikuti cita-cita untuk menjadi seimbang dan kuat. Tetapi ketika Yesus menamainya Petrus, dia tidak melihat siapa Petrus itu. Dia pernah membuat pernyataan tentang apa yang akan terjadi pada Petrus. Dan saya berasumsi bahwa itu pernah terjadi juga dengan Yakobus dan Yohanes. Tuhan mengganti nama Abram atau Sarai atau Yakob dan Simon karena Tuhan melihat ada sesuatu di dalamnya. Dan saya kira itu terjadi pada Yakobus dan Yohanes juga. Dan jika itu benar, jika nama panggilan untuk Yakobus dan Yohanes ini pernah menjadi pernyataan tentang apa yang mungkin mereka inginkan, pertanyaannya adalah, apakah artinya anak-anak guru? Yah, saya mencari guru dalam Alkitab, dan saya dulu sedikit kagum dengan apa yang saya temukan. Ketika Allah memberikan 10 tulah ke Mesir, wabah ketujuh dulunya adalah ini, lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan Fir'aun memohon, berdoalah kepada Tuhan, guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Keluaran 9, ayat 23 serta ayat 28 dan 29. Ketika Allah memberi Israel peraturannya di Gunung Sinai dikatakan, dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Keluaran 19 ayat 16 dan 20 ayat 18. Dan kemudian dalam Wahyu dikatakan bahwa di ruang tahta Allah, dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu, itulah ketujuh roh Allah. Wahyu 4 ayat 5. Sepertinya, setiap kali guruh digunakan untuk dikutip dalam kitab suci, itu digunakan untuk menjadi pertunjukan kekuatan Allah. Bahkan, Ayub 40 ayat 9 mengatakan, apakah lenganmu seperti lengan Allah, dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? Ini seperti suara guntur, dulunya adalah suara Tuhan. Jadi haruskah ketika Yesus mengganti nama Yakobus dan Yohanes menjadi anak-anak guntur, itu dulunya adalah caranya untuk mengumumkan ini adalah bagaimana mereka jadinya kelak? Kamu akan datang untuk menjadi suara Allah. Anda akan muncul sebagai orang-orang yang akan menyatakan kuasa Allah. Sekarang Yakobus dan Yohanes, bersama dengan Petrus, telah menjadi lingkaran internal murid-murid Yesus. Ada 12 murid. Namun kemudian ada 3 ini. Dan ketiga orang ini, Yakobus, Yohanes, Petrus, dianggap pergi ke segala tempat yang Yesus pergi. Mereka adalah satu-satunya dengan Yesus di Gunung Transfigurasi. Mereka hanyalah satu-satunya dengan Yesus ketika Dia membangkitkan putri Yairus untuk hidup, dan mereka adalah satu-satunya yang mengamati Yesus jauh ke halaman belakang Getsemani ketika Yesus berdoa sebelum ditangkap dan dibawa pergi untuk diadili dan disalib di kayu salib. Dan Yakobus dan Yohanes, bersama dengan Petrus, adalah satu-satunya murid yang diberi nama baru melalui Yesus. Jadi, itu menimbulkan pertanyaan, akan menjadi orang seperti apa Yakobus dan Yohanes? Yah, Yakobus tidak bertahan lama. Kita diberitahukan dalam Kisah Para Rasul 12 bahwa Raja Herodes menangkap beberapa orang yang termasuk dalam gereja, berniat untuk menganiaya mereka. Dia menyuruh Yakobus, saudara laki-laki Yohanes, mati dengan pedang. Kisah Para Rasul 12 ayat 1 dan 2. Sekarang perhatikan bahwa mereka tidak menangkap dan mengeksekusi Petrus, atau Matius, atau Thomas. Mereka menangkap Yakobus dan mereka secara khusus memilihnya untuk dieksekusi.
Bagi saya itu akan muncul untuk menunjukkan bahwa Yakobus dulunya adalah juru bicara yang luar biasa di gereja, dan bahwa dia dulunya adalah suara yang efektif bagi Tuhan. Gereja hanya ada selama sekitar 3 tahun selama waktu itu. Tetapi dengan rasa ingin tahu, jika saya benar, pada titik tertentu dari 3 tahun itu Yakobus tumbuh menjadi suara untuk Tuhan, seorang pria yang menyatakan kekuatan Allah. Dengan kata lain, dia pernah menjadi seorang anak guru. Sekarang saya hanya menebak-nebak tentang Yakobus, tetapi saya tidak perlu bertaruh tentang Yohanes. Yohanes menulis salah satu Injil yang paling efektif dalam Alkitab kita. Injil Yohanes bahkan lebih besar dari 3 Injil yang berbeda, dengan berani menyatakan bahwa Yesus dulunya adalah firman Allah, Allah dalam daging. Dan Yohanes juga menulis Wahyu di mana ia dengan berani menulis tentang kuasa Allah. Yohanes pernah menjadi suara bagi Allah yang menyatakan kuasa Allah. Dengan kata lain, dia dulunya adalah seorang anak guru. Sekarang itu semua sangat menarik. Namun mengapa kita harus peduli? Mengapa kita harus peduli bahwa Yakobus dan Yohanes, dan Simon dan Abram, Sarai, Yakub semua memiliki nama-nama baru dan bahwa Allah menyatakan bahwa Dia memiliki desain untuk hidup mereka? Mengapa kita harus peduli? Nah, kita harus peduli karena fakta ada orang lain dalam Alkitab yang memiliki nama baru. Apakah Anda mengerti siapa orang lain itu? Baiklah, mari kita lihat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 17. Apakah Anda menyadari apa artinya itu? Itu artinya Anda telah memperoleh nama baru. Ketika Anda menjadi seorang Kristen, Anda bergabung dengan kru elit kepada siapa Tuhan telah memberikan julukan. Dan karena Tuhan telah memberi Anda nama panggilan, Tuhan telah menyatakan bahwa Anda memiliki nilai. Dia percaya padamu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, sekarang kita orang Kristen, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan memiliki sesuatu yang dirancang hanya untuk Anda. Dia memiliki proyek yang hanya bisa Anda lakukan. Tetapi terlepas dari kenyataan bahwa Tuhan percaya pada mereka, banyak orang Kristen tidak. Mereka tidak menerima sebagai benar dengan dalam diri mereka sendiri. Terlalu banyak orang Kristen tidak menganggap mereka sangat berharga. Mereka muncul dalam kehidupan dan keterampilan mereka dan mereka menganggap, bahkan Tuhan tidak bisa melakukan banyak hal dengan saya. Dan karena mereka tidak menganggap mereka bernilai banyak, mereka tidak berusaha keras. Maksudku, mengapa bahaya malu kegagalan? Mengapa berusaha jika semua yang akan Anda lakukan adalah mengacaukannya? Ini ada cerita menarik dari benua lain dari seorang pemain bisbol atau Casey versi kearifan lokalnya. Kembali pada tahun 1930-an pernah ada pemukul terkuat di bisbol yang disukai orang banyak. Dan karena dia pernah sangat disukai, dia pernah dipekerjakan oleh tim semi-pro seharga $45.000 per tahun dalam sehari ketika mobil baru dibeli seharga sekitar $800. Tapi 12 bulan pertamanya untuk liga yang dia lakukan dengan menyedihkan. Pada saat menyerah dari 12 bulan, ia dulu dikenal sebagai ketempat kerja manajer untuk berbicara. Mereka berbicara tentang musimnya yang mengecewakan, dan manajer memintanya untuk menuliskan di selembar kertas apa yang dia pikir harus dia buat tahun depan, dan manajer menyatakan dia akan menempatkan jumlah yang dia pikir pemain itu dulu benar-benar layak di selembar kertas lainnya. Pemain bisbol berpikir panjang dan keras tentang hal itu, dan dia kemudian menuliskan $36.000, $9.000 jauh lebih sedikit daripada yang dia hasilkan. Dia merasa itu layak karena berpikir tentang betapa buruknya dia telah memukul.
Dia melipat kertasnya dan mendorongnya ke atas meja kementerian. Supervisor juga menuliskan angka dan mendorongnya kepadanya. Pada selembar kertas itu adalah jumlah $45.000. Pemain itu kaget dan bertanya mengapa. Supervisor menjawab, apakah Anda memilih untuk bermain untuk apa yang Anda pikir Anda layak, atau untuk apa yang saya kira Anda layak? Untuk apa yang Anda kira saya layak, jawab pemain itu. Dan dia melakukannya. Namanya dulu Joe DiMaggio dan dia kemudian dipekerjakan di New York Yankees. Dan dalam 13 tahun ia bermain untuk Yankees, DiMaggio menetapkan rekor waralaba untuk pemula dengan cara memukul 29 pertandingan domestik dalam 138 pertandingan, sebuah rekor yang berdiri selama 80 tahun. Tetapi DiMaggio hampir puas dengan harga yang lebih rendah karena dia tidak percaya bahwa dia sangat berharga. Dan itulah kerumitan bagi terlalu banyak orang Kristen. Terlalu banyak orang Kristen puas dengan jauh lebih sedikit karena mereka tidak menganggap mereka benar-benar bernilai sebanyak itu. Tapi kemudian mereka sadar bahwa fakta mereka lupa siapa yang mereka layani. Ingatlah bahwa Yakobus dan Yohanes mungkin tidak menganggap diri sendiri baik. Ketika Yesus memanggil mereka untuk mematuhinya, mereka hanyalah nelayan sehari-hari yang biasa. Mereka tidak begitu luar biasa bagi semua orang selain Yesus. Bahkan, dalam Kisah Para Rasul 4, kita belajar tentang bagaimana Petrus dan Yohanes berdiri di hadapan Sanhedrin. Dan para pemimpin Yahudi tidak lagi senang mendengar mereka berkhotbah tentang Yesus, namun kemudian kita memeriksa ini ketika para pemimpin Yahudi memperhatikan keberanian Petrus dan Yohanes dan merasa bahwa mereka tidak berpendidikan, orang-orang yang biasa, mereka telah tercengang. Petrus dan Yohanes hanyalah orang-orang yang tidak berpendidikan dan biasa. Tapi Sanhedrin pernah tercengang melalui keberanian mereka. Mereka tercengang karena fakta bahkan Sanhedrin mengakui bahwa mereka pengikut Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika Anda dan saya menghabiskan waktu kita bersama Yesus, kita muncul sebagai lebih dari yang pernah kita inginkan sebelumnya. Saat itulah kita dapat tetap berpegang pada kepercayaan yang Yesus miliki dalam diri kita. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati.